Sahabat Muslim milenial, Menteri Agama Yakut Khalil Qumas mengatakan perlunya rekontekstualisasi fikih Islam yang dianggap telah berhenti atau berakhir semenjak abad pertengahan silam. Salah satunya adalah soal ide khilafah yang dinilai hanya menjadi bencana bagi umat Islam. Namun apakah benar demikian bahwa khilafah akan menjadi bencana bagi umat Islam? Yuk kita simak video ini sampai selesai agar menjadi pemahaman bagi kita dan dapat membantah tuduhan tersebut. Sahabat Muslim milenial, sejak Mustafa Kemal Atatürk secara resmi membubarkan sistem pemerintahan khilafah Islamiyah, kaum muslimin mulai melepaskan hukum-hukum syariat sebagai pengatur urusan kehidupan mereka. Mereka kemudian mengambil aturan dan sistem pemerintahan barat, yaitu sistem demokrasi sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan, serta meninggalkan Islam dari perannya sebagai pengatur urusan kehidupan. Inilah sumber dari segala permasalahan yang membuat kaum muslimin lemah dan hina. Di bawah kekuasaan negara-negara imperialis barat tersebut, muncullah orang-orang pribumi atau tokoh yang berpendidikan barat yang mempunyai kedudukan terhormat. Mereka menjadi kepanjangan lidah barat untuk menancapkan pemikiran dan membelokkan arah kehidupan Islam, dan kaum muslim berkiblat ke barat. Narasi yang dibangun di benak kaum muslimin adalah narasi yang menjauhkan kaum muslimin dari ajaran Islam yang luhur dan membuat kaum muslim fobia terhadap Islam dan khilafah sebagai ajaran Islam. Justru tanpa khilafah, malapetaka menimpa kaum muslim sampai detik ini. Potret kehidupan yang rusak, kejahiliahan, pergaulan bebas, narkoba, aborsi merajalela. Kemiskinan semakin tinggi, pendidikan semakin rendah hari ini akibat ketidakadaan syariat Islam dalam institusi khilafah. Hidup tanpa syariat Islam terasa sempit dan tidak aman. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Sahabat Muslim milenial, Imam Al-Ghazali pernah bernasihat bahwa agama dan negara ibarat saudara kembar. Islam itu sebagai pondasi dan negara penjaganya. Agama dan negara tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Agama tanpa negara atau tanpa penjaga akan hancur, dan negara tanpa agama akan hilang. Pengertian negara tanpa agama akan hilang maknanya. Bukan agama Islam yang hilang, namun aturan Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia akan hilang karena tidak ada negara yang menerapkan dan menjaga aturan itu tetap terlaksana. Seperti hari ini yang terjadi, Islam sebagai agama yang mempunyai aturan sempurna dan paripurna ditinggalkan. Negara sebagai pihak yang menerapkan dan menjaga urusan publik, baik akidah umat Islam, pemerintahan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial budaya, politik dan keamanan sesuai dengan hukum Islam, ini tidak ada atau hilang. Sehingga wajar kehidupan umat Islam, kehidupan umat muslim berjalan tidak sesuai dengan syariat Islam karena tidak ada institusi yang menerapkan, yaitu khilafah. Maka disinilah kewajiban untuk menegakkan khilafah, dan khilafah itu yang akan memberikan keberkahan hidup bagi muslim maupun non-muslim karena penerapan hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sejarah telah mencatat hampir 14 abad dengan diterapkannya hukum Islam dalam institusi khilafah mampu menjadi negara superpower yang memimpin peradaban Islam yang gemilang, melahirkan para ilmuwan yang hebat seperti Ibnu Sina, Al-Zahrawi, Al-Khawarizmi, Abbas Ibnu Firnas, Ibnu Al-Haytham, Jabir Ibnu Hayyan. Mereka ini adalah para ilmuwan yang dilahirkan dalam sistem Islam yang gemilang. Kehidupan kaum muslim juga penuh kemuliaan dan keberkahan karena khilafah, dan agar Allah memberi keberkahan hidup, maka kita harus menegakkan kembali khilafah yang menerapkan syariat Islam dalam kehidupan. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun."
Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Islam akan menjadi rahmat bagi seluruh alam jika Islam diterapkan secara kafah dalam institusi khilafah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, mewujudkan cita-cita dengan memperjuangkan tegaknya khilafah itu wajib agar hidup ini terbebas dari kehidupan yang hina dan khilafah itu membawa keberkahan bukan bencana. Wallahu a'lam bishawab.